Saudara, salam MKUI. Kegiatan lokakarya pengembangan portal bahasa Indonesia bagi penutur asing dalam jaringan. Anda menyaksikan liputan berita bersama saya, Ade Aprilia di Mak Report, No Hoax, terbaru dan teraktual. Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan kegiatan lokakarya pengembangan portal BIPA Daring. Kegiatan lokakarya pengembangan portal bahasa Indonesia bagi penutur asing dalam jaringan yang dilaksanakan di Hotel Windam, Jakarta pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2021 ini bertujuan untuk memutakhirkan isi dan tampilan portal BIPA Daring yang selama ini dikembangkan oleh tim Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sejak tahun 2018. Di dalam portal BIPA Daring ini terdapat 5 modul aplikasi yang terdiri atas modul aplikasi Belajar BIPA, Jaga BIPA, kemudian Bakti BIPA, Tebar BIPA, dan yang terakhir adalah Tera BIPA. Jadi tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan kelima modul aplikasi itu agar sesuai dengan kondisi termutakhir dan perkembangan teknologi yang termutakhir. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 30 orang yang berasal dari Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Sekretariat Badan Bahasa, narasumber, dan praktisi teknologi informasi dan komunikasi sebagai tim pengembang portal BIPA Daring meliputi modul Belajar BIPA, Jaga BIPA, Bakti BIPA, Tebar BIPA, Tera BIPA, dan Korpus BIPA. Materi yang saya bahas tadi itu sangat penting sekali karena ini merupakan konsep awal dalam pengembangan atau pemutakhiran aplikasi BIPA Daring. Jadi pembahasan yang tadi saya sampaikan itu mengupas secara lebih dalam kebutuhan-kebutuhan yang perlu disampaikan atau perlu diperjelas lagi agar aplikasi ini menjadi lebih sempurna dan lebih lengkap nantinya. Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana aplikasi ini bisa diakses di setiap perangkat teknologi. Jadi karena kita sekarang ini kan ada beberapa perangkat teknologi yang digunakan untuk mengakses aplikasi, yaitu bisa dari laptop, komputer, atau bisa dari gadget, ya. Itu kan sebenarnya masing-masing perangkat itu mempunyai teknologi yang berbeda dan tampilan yang berbeda, sehingga aplikasi yang kita buat pun itu harus bisa mengakomodasi semua teknologi tersebut. Dari kegiatan lokakarya ini sangat bermanfaat karena melalui kegiatan ini kita bisa memberikan input ataupun umpan balik ya pada saat penggunaan dari portal BIPA. Jadi kita juga tahu ternyata mungkin ada fitur yang mungkin kita sebagai user nggak tahu, tapi kita sebagai user juga bisa memberikan umpan balik bagaimana supaya portal BIPA ini bisa user friendly, ya. Jadi mudah untuk untuk mencari informasi atau untuk keperluan kita. Bagaimana saya adalah guru BIPA, jadi kita tahu kebutuhan kita dan kita tahu juga di portal BIPA ini ada apa aja. Jadi sangat bermanfaat. Menurut ini sangat baik ya, karena di sini tidak hanya melibatkan dari lembaga, tapi juga sebagai pemerhati BIPA, semuanya dikumpulkan di sini. Jadi bisa urun pendapat, bisa saling respon bila mana ada pendapat yang ingin disampaikan supaya menjadikan portal BIPA ini menjadi lebih baik.
Tentu saja karena portal BIPA ini kan sifatnya informatif ya, dan sementara kita itu hidup dalam perubahan. Jadi bila ada perubahan yang lebih baik dan perlu diakomodir ya, kalau memang ada kesempatan dan memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama-sama, akan lebih baik lagi diadakan kegiatan seperti ini untuk yang pastinya untuk menjadikan bahasa Indonesia lebih internasional nantinya ya. Tujuan kegiatan ini untuk memutakhirkan isi dan tampilan portal BIPA daring yang selama ini dikembangkan oleh tim Bahasa Indonesia bagi penutur asing pusat pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra sejak 2018. Kegiatan hari pertama yaitu pembukaan kegiatan yang dibuka oleh Dora Amalia selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, didampingi oleh Doni Setiawan selaku peneliti, dan dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh Maret Yohanes Arix melalui Zoom meeting. Kegiatan hari kedua, materi yang disampaikan oleh Muhammad Taufik dan Asep Lukman. Hari ketiga berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan hari keempat penutupan yang ditutup oleh Doni Setiawan. Jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Muhammad Ali. Demikian Makriport melaporkan, saya Ade Aprilia pamit undur diri, terima kasih. Salam MAKUI. Sampai jumpa.